Halo teman-teman, Hao. Ketemu lagi di channel Miaye. Hari ini saya mau ajak teman-teman menikmati keindahan arsitektur Eropa yang berpadu dengan budaya Tionghoa. Yuk, ikuti terus ya. Nah teman-teman, ini tuh Wihara Dharmakaya yang ada di Bogor, di ujung kawasan Pecinan Bogor, tepatnya di Jalan Siliwangi nomor 21. Suka lewat, tapi nggak pernah mampir karena nggak tahu ini kelenteng apa wihara. Belum lama ini iseng-iseng cari di Google. Oh, ternyata ini adalah Kuan Yin Ting atau dalam bahasa Hokkien disebut Kuan Im Teng, Pavilion Dewi Kuan Im. Biasa juga disebut Kuan Yin Miao atau dalam bahasa Hokkien Kuan Im Bio, kelenteng Dewi Kuan Im. Konon tempat ini dulunya kurang lebih pada awal abad ke-20 merupakan villa milik keluarga Tionghoa kaya dari Kuitang, Batavia. Kemudian didarmakan untuk biara. Warga menyebutnya sebagai gereja Bulolu. Aduh, bacanya susah. Sorry ya kalau salah teman-teman. Lalu pada tahun 1940-an, tempat ini dijadikan Kuan Im Bio dan dikelola oleh Biokong atau pengurus yang bernama Tang Eng Nyo. Di masa Orde Baru, tempat ini diubah namanya menjadi Wihara Dewi Chandra Nagasari. Dan sekarang namanya berubah menjadi Wihara Dharmakaya. Nah, di depan pintu masuknya itu ada sepasang patung singa jantan dan betina yang menggambarkan yin dan yang seperti biasa bangunan khas Tionghoa. Binatang ini merupakan salah satu binatang yang dianggap penting bagi rakyat di China sejak zaman dahulu karena melambangkan kekuatan dan pengaruh kedudukan bagi seorang pejabat negara. Nah, sekarang kita masuk dalam yuk teman-teman. Bakar hio dulu, tapi maaf ya teman-teman, sembahyangnya nggak bisa divideokan karena kalau sembahyang kan sifatnya personal, jadi menurut saya nggak harus sampai diperlihatkan kepada publik kan. Tapi saya mau ajak teman-teman lihat kalau sembahyang di sini tuh menancapkan hionya di altar yang mana aja gitu ya. Sekarang kita keluar lagi. Nah, kalau sembahyang di kelenteng ini atau saya menyebutnya bio, ya ini istilah dalam bahasa Hokkien. Sembahyang yang pertama ini yang di luar dulu seperti begini. Ini namanya sembahyang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang Hokkien biasa menyebutnya Tikong atau Tiankong dalam bahasa Mandarin. Kalau orang Peranakan biasa menyebutnya sebagai Tuhan Allah. Pada mulanya, Tuhan itu di China disebut sebagai Sang Ti. Sang artinya di atas, Ti kaisar. Jadi Sang Ti adalah kaisar di atas. Sedangkan Tian artinya langit, tempat tinggalnya Tuhan. Dulunya yang boleh bersembahyang kepada Sang Ti hanyalah kaisar dan keluarganya, karena beranggapan bahwa Sang Ti adalah leluhur mereka yang memberikan mandat untuk memerintah di bumi. Rakyat biasa tidak diperbolehkan memuja Sang Ti karena itu berarti menyamakan kedudukan mereka dengan kaisar. Kalau berani melanggar bisa dihukum mati. Akhirnya rakyat jelata mengalihkan pemujaan kepada langit yang merupakan tempat tinggal Tuhan. Mereka mengadakan pemujaan tapi hanya dengan membakar dupa dan disojakan ke langit di rumah masing-masing, di depan pintu atau di tepi jalan. Tapi sejak masa dinasti Song yang mulai berkuasa pada tahun 960 sampai 1279 Masehi, pengartian kedua kata tersebut Sang Ti dan Tian menjadi bias sampai hari ini. Dupa atau hio yang ditancapkan di sini biasanya 3, itu menggambarkan unsur alam semesta yaitu langit, bumi, dan manusia. Sekarang kita masuk lagi ke dalam. Pasang hio di depan altar Dewi Kuan Im. Dewi yang juga dikenal sebagai Dewi Welas Asih ini sebenarnya berasal dari agama Buddha dari India yang ketika masuk ke China dijadikan pujaan rakyat sejajar dengan dewa-dewa Tao lainnya.
Yuk, kita sekarang bergeser ke samping. Ini adalah altar pemujaan untuk Buddha. Oh iya, kalau untuk di tempat dewa-dewi, biasanya hiyo yang ditancapkan hanya satu. Sekarang kita kembali ke ruangan depan, ruangan pertama lagi. Di sini tertulis nama Kongco Ong Shuli. Cuma maaf karena saya juga nggak tahu dan waktu kemari nggak ada romonya, jadi saya nggak bisa tanya. Jadi saya nggak bisa jelaskan sedikit pun. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, di samping kirinya ada Dewa Kuan Kong. Kuan Yi, panglima perang terkenal pada zaman San Kuo atau 3 negara yang berkuasa pada 221 sampai 269 Masehi, yang dikenal juga sebagai dewa pelindung malapetaka peperangan. Selain itu, Kuan Yu yang juga dikenal dengan sebutan Kuan Ti atau Paduka Kuan, dikenal sebagai dewa pelindung perdagangan dan kesusastraan. Setelah ini saya mau naik ke loteng dulu. Di lantai atas ini ada altar tempat pemujaan Kongco Samtien Ong. Di sini karena tempatnya hening dan tenang, jadi sering dijadikan umat sebagai tempat meditasi. Turun lagi ke bawah. Nah, di bawah tangga ini ada juga altar sembahyang untuk Mak Suhu. Sekarang kita ke halaman belakang. Tuh, di sana ada patung Paihu atau Pekho atau macan putih, kendaraan para dewa. Tempatnya memang bagus sih ya teman-teman, tenang banget, sedikit mengingatkan saya dengan susteran Katolik. Tuh, di sana ada patung Dewi Kuan Im. Altar-altar di bagian belakang ini adalah altar para dewa Tao. Yang pertama ini adalah altar dewa bumi, Fu De Zheng Shen. Dalam bahasa Hokkien disebut Hok Tek Cheng Sin. Dewa bumi bertugas menjaga manusia supaya hidup aman dan bahagia, serta selalu mengingatkan mereka untuk berbuat baik.
Lalu berikutnya ada dewa Chao Kong Ming yang juga dikenal dengan sebutan Kong Cho Hantan Kong. Pemimpin dewa kekayaan yang memiliki 4 pengiring lainnya. Bergeser lagi ke samping, ada altar Taisang Lao Jun, dewa Tao tertinggi yang merupakan perwujudan dari pendiri ajaran Taoisme, yaitu Lao Tzu. Di samping kanan kirinya ada Li San Suhu dan Mao San Suhu. Di sampingnya ini lagi ada altar Xuan Tian Shang Di, atau dalam istilah Hokkien seperti yang tertulis di sana Hian Tian Xiang Te, dewa langit utara. Ini merupakan salah satu dewa yang paling populer dan memiliki wilayah pemujaan yang sangat luas dari Tiongkok Utara, Selatan, Taiwan, Malaysia hingga Indonesia. Kedudukannya setingkat di bawah Hiu Huang Tati atau Kaisar Giok. Paling ujung adalah altar Fa Chu Kong atau dalam istilah Hokkien disebut dengan Fat Chu Kong. Fat Chu Kong mulanya adalah dewa lokal di Anxi dan juga terkenal di daerah Minnan, Provinsi Fujian, China Selatan. Daerah asal nenek moyang mayoritas orang Hokkien di Indonesia. Fa Chu Kong dipercaya memiliki kesaktian yang luar biasa sehingga banyak orang yang mengalami kesulitan, penyakit yang sulit disembuhkan akan datang memohon kepadanya. Nah, sembahyang maupun ceritanya sudah selesai deh, tinggal pulang. Bagaimana menurut teman-teman kelenteng ini? Unik kan? Arsitekturnya berbeda sekali dengan kelenteng lain pada umumnya. Sekarang saya mau pulang dulu ya teman-teman. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau suka jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, thank you, 谢谢大家，再见。